Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint dari mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan yang telah kami susun, yang berjudul Model Pendidikan Islam dan Orientasinya. Di kelompok 2 ini ada 2 anggota. Yang pertama saya, Cindy Emilia Putri, NIM 201200038, dan nanti ada teman saya yang bernama Clara Vika Khodijatul Adha, NIM 201200039. Sebelum kita membahas tentang model pembelajaran Islam dan orientasinya, alangkah lebih baiknya kita mengulas tentang pengertian pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam terlebih dahulu untuk mengingat-ingatnya lagi. Untuk pengertian pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam, karena ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama, serta warisan sejarah Islam. Maka pendidikan Islam pun berdasarkan daripada Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, serta warisan sejarah tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam apabila ditinjau dari sisi kultural umat manusia adalah salah satu pembudayaan manusia itu sendiri, dan dengan demikian pendidikan itu difungsikan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sampai kepada titik yang optimal untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Pendidikan agama Islam yang dalam pelaksanaannya merupakan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik yang nantinya diharapkan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model pembelajaran Islam. Pendidikan Islam itu bertugas menggali, menganalisis, dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sumber ajaran agama Islam itu benar-benar lentur dan kenyal, serta responsif tanggap terhadap tuntunan hidup manusia yang makin maju dan modern, serta maju dalam segala bidang. Dorongan dan rangsangan ajaran Al-Quran terhadap pengembangan untuk pemantapan iman dan takwa diperkokoh melalui ilmu pengetahuan manusia. Maka dari itu, Al-Quran menegaskan 300 kali perintah untuk memfungsikan rasio manusia dan 780 kali untuk mengukuhkan pentingnya ilmu pengetahuan serta pemantapan keimanan yang dilakukan dengan perintah tidak kurang dari 810 kali ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang mendorong dan merangsang akal pikiran untuk berilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti tersebut dalam surat Ar-Rahman ayat 1-33 tentang kelautan dan ruang angkasa luar. Surat Al-An'am ayat 79 tentang eksplorasi benda luar angkasa dengan akal pikiran oleh Nabi Ibrahim untuk menentukan Tuhan yang hak, serta pengolahan dan pemanfaatan besi tembaga sebagai bahan teknologi. Model pembelajaran agama Islam itu sendiri ada 5. Yang pertama, model pendidikan esensialistik, model pendidikan Islam perennialistik, model pendidikan Islam individualistik, model pembelajaran Islam bercorak teknologi, dan model pembelajaran Islam ideologis. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang model pendidikan Islam esensialistik. Model pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pikir bahwa nilai-nilai lama yang konservatif akan asketis harus dilestarikan dalam sosok pribadi muslim yang resisten terhadap pukulan gelombang zaman. Itu merupakan ciri pendidikan esensialistik. Orientasi demikian sudah tentu kurang dapat diandalkan oleh umat untuk menjawab tantangan zaman. Model pendidikan Islam esensialistik adalah sebuah pola pikir lama yang tetap dilestarikan pada diri seseorang. Selanjutnya yang kedua adalah model pendidikan Islam perennialistik.
Jika pendidikan Islam berorientasi kepada pola pikir bahwa nilai-nilai Islami yang mengandung potensi mengubah nasib masa lampau ke masa kini yang dijadikan inti kurikulum pendidikan, maka model pendidikan Islam menjadi bercorak perennialistik di mana nilai-nilai yang terbukti tahan lama saja yang diinternalisasikan ke dalam pribadi anak didik. Sedangkan nilai-nilai yang potensial bagi semangat pembaruan ditinggalkan. Model pendidikan perennialistik adalah sebuah model pendidikan yang bisa mengubah nasib peserta didik menjadi peserta didik yang mempunyai keterampilan sehingga ketika dia punya keterampilan maka bisa mengubah nasib masa lampau ke masa kini. Yang ketiga adalah model pendidikan Islam individualistik. Bila pendidikan Islam hanya lebih berorientasi pada personalisasi kebutuhan pendidikan dalam segala aspeknya, maka ia bercorak individualistik, di mana potensi aloplastik atau bersifat mengubah dan membangun masyarakat dan alam sekitar kurang mengacu kepada kebutuhan sosiokultural. Model pendidikan Islam individualistik merupakan sebuah model pendidikan yang memiliki pola pikir yang bersifat mengubah dan membangun untuk perubahan pribadi. Yang keempat adalah model pendidikan Islam bercorak teknologi. Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup umat manusia telah menggelarkan wawasan dasar terhadap masa depan hidup manusia dengan rentangan akal pikiran yang mendalam dan meluas sampai pada penemuan ilmu dan teknologi yang canggih. Maka dari itu, Al-Quran menegaskan 300 kali perintah untuk memfungsikan rasio manusia dan 780 kali mengukuhkan pentingnya ilmu pengetahuan serta pemantapan keimanan yang dikukuhkan dengan perintah tidak kurang dari 810 kali ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang mendorong dan merangsang akal pikiran untuk berilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti tersebut dalam Surat Ar-Rahman ayat 1-33 tentang kelautan dan ruang angkasa luar. Surah Al-An'am ayat 79 yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Model pendidikan Islam teknologi adalah sebuah pola pikir yang memandang bahwa teknologi mampu membawa perubahan. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran Islam ideologis atau model pendidikan Islam ideologis. Pendidikan Islam yang berorientasi kepada perkembangan masyarakat berdasarkan proses ideologis di mana manusia ditempatkan sebagai Geiger counter, pendeteksi sinar radioaktif, elemen-elemen sosial yang berpotensi kontroversial ganda, yaitu membahagiakan dan menyejahterakan. Maka mekanisme reaksi dalam perkembangan manusia menjadi gersang dan nilai-nilai ilahi yang mendasari fitrah itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Clara Fika Khadijatul Adha dengan NIM 201200039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Cindy Emilia Putri, yang dimana di sini saya membahas tentang orientasi pendidikan Islam. Orientasi pendidikan Islam memiliki 3 poin utama, yakni secara filosofis, etimologis, dan pedagogis. Secara filosofis, yakni memandang manusia didik adalah hamba Tuhan yang diberi kemampuan fitrah cenderung kepada penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta, bahwa filosofis adalah bagaimana pendidik memandang seorang siswa adalah sama semua hamba Tuhan yang setiap insan diberi kemampuan fitrah. Yang selanjutnya yakni etimologis. Secara etimologis, potensi ilmu pengetahuan yang berpijak pada iman dan berilmu pengetahuan untuk menegakkan iman, bahwa sebuah ilmu pengetahuan harusnya berpijak kepada iman agar ilmu tersebut menegakkan iman. Dan yang selanjutnya yakni pedagogis. Secara pedagogis, manusia adalah makhluk belajar sejak dari ayunan sampai liang lahat yang perkembangannya dilandasi nilai-nilai Islami. Dan yang selanjutnya yaitu orientasi dasar pendidikan Islam. Secara dasar, orientasi pendidikan Islam ini telah diletakkan oleh Rasulullah pada awal risalahnya, yakni menumbuh kembangkan sistem kehidupan sosial yang penuh kebajikan dan kemakmuran, meratakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan sosial, berpolakan dunia dan akhirat, yang bertumpu pada nilai-nilai moral yang tinggi dan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan yang mengembangkan daya kreativitas dan
dan pola pikir intelektual bagi terbinanya teknologi sosial yang berkeadilan dan berkemakmuran. Selanjutnya yaitu menurut beberapa pandangan tentang orientasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu terdapat menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, secara potensial pengetahuan itu telah eksis dalam jiwa manusia bagaikan benih yang ada di dalam tanah. Orientasi Al-Ghazali yang bercorak empiris dalam pendidikan tampak di sisi lain, seperti keharusan seorang pendidik memperbaiki sikap dan perilaku pendidik pada waktu bertugas mengajar. Ia memandang kemampuan rasional manusia lebih penting dari kemampuan kejiwaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun berpandangan serupa dengan Al-Ghazali, yakni menurutnya akal pikiran atau rasio merupakan kekuatan menciptakan kehidupan dan kerjasama dengan anggota-anggota masyarakat serta untuk menerima wahyu Tuhan melalui Rasul-Nya. Dan yang terakhir yaitu pandangan menurut Ibnu Sina, berpandangan bahwa pendidikan lebih menekankan pendidikan akhlak atau moralitas. Sekian penjelasan dari saya yaitu tentang orientasi pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.